Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Lutfia. Di sini saya akan menceritakan satu kisah tokoh yaitu Pol Pot. Oleh karena itu, mari kita dengar kisahnya. Salazar lebih dikenal dengan nama samaran De Guerre Pol Pot. Lahir pada tahun 1925 di desa kecil Prexbau, terletak sekitar 100 mil sebelah utara ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Keluarga relatif kaya dan memiliki sekitar 50 hektar sawah atau sekitar 10 kali lipat rata-rata nasional. Pada tahun 1934, Pol Pot pindah ke Phnom Penh, di mana ia menghabiskan 1 tahun di sebuah biara Buddha sebelum bersekolah di sekolah dasar Katolik Prancis. Pendidikannya di Kamboja berlanjut hingga tahun 1949 ketika ia pergi ke Paris dengan beasiswa. Selama di sana, ia mempelajari teknologi radio dan aktif di lingkungan komunis. Saat di Paris, pada tahun 1940-an, ia bergabung dengan Partai Komunis Prancis. Kembali ke Kamboja, pada tahun 1953, ia terlibat dalam organisasi Marxist-Leninis dan perang gerilyanya melawan pemerintahan independen baru pemimpin Raja Norodom Sihanouk. Setelah kelompok Khmer Viet Minh mundur ke Vietnam Utara yang dikuasai pemerintahan Marxist-Leninis, pada 1954, Pol Pot kembali ke Phnom Penh sebagai guru sambil masih menjadi anggota penting dalam gerakan Marxist-Leninis di Kamboja. Pada 1959, ia membantu meresmikan gerakan tersebut menjadi Partai Buruh Kamboja, yang kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Kamboja atau PKK. Untuk menghindari penindasan negara, ia pindah ke perkemahan di hutan pada 1962. Lalu pada 1963 ia menjadi pemimpin PKK. Pada 1968 ia memulai kembali perang melawan pemerintahan Sihanouk. Setelah Lon menggulingkan Sihanouk dalam kudeta tahun 1970, pasukan Pol Pot berpihak dengan Sihanouk melawan pemerintahan baru yang didukung oleh militer Amerika dengan dukungan misili Viet Cong dan pasukan Vietnam Utara. Pasukan Khmer Merah, pimpinan Pol Pot unggul dan berhasil menguasai seluruh Kamboja pada 1975. Pol Pot mengubah Kamboja menjadi negara satu partai bernama Kamboja Demokratis. Berniat untuk menciptakan masyarakat sosialis agraria yang ia yakini akan berubah menjadi masyarakat komunis, pemerintahan Pol Pot secara paksa memindahkan masyarakat kota ke wilayah pedesaan untuk bekerja di pertanian kolektif. Demi mengupayakan kesetaraan, penuh uang dihapuskan dan seluruh warga negara diperintahkan untuk mengenakan busana hitam yang sama. Pembantaian terhadap para lawan pemerintahan ditambah dengan malnutrisi dan layanan kesehatan yang buruk menewaskan antara 1,5 hingga 2 juta orang, sekitar seperempat populasi Kamboja saat itu. Peristiwa tersebut kini dikenal dengan sebutan genosida Kamboja. Pembersihan berulang terhadap para anggota PKK menimbulkan ketidakpuasan. Pada 1978, para prajurit Kamboja melancarkan sebuah pemberontakan di timur setelah pertikaian di perbatasan yang berlangsung selama beberapa tahun. Vietnam yang baru saja bersatu menginvasi Kamboja pada Desember 1978 menggulingkan Pol Pot dan membentuk pemerintahan Marxist-Leninis tandingan pada tahun 1979. Merah menarik diri ke hutan dekat perbatasan Thailand dan di situ mereka meneruskan perjuangan. Seiring dengan kesehatan yang memburuk, Pol Pot mundur dari sebagian besar jabatannya dalam gerakan tersebut. Pada 1998, Panglima Khmer Merah Tamo menempatkan Pol Pot di bawah penahanan rumah. Tak lama setelah itu, Pol Pot meninggal. Walaupun berhasil memperoleh kekuasaan, pada saat Marxisme-Leninisme mencapai puncak kejayaannya di tingkat dunia, Pol Pot merupakan tokoh yang kontroversial di kalangan komunis internasional. Banyak komunis mengklaim bahwa ia menyimpang dari ajaran Marxisme-Leninisme yang sesungguhnya. Tetapi Tiongkok mendukung pemerintahannya untuk membentuk pengaruh Uni Soviet di Asia Tenggara. Di mata para pendukungnya, ia adalah pejuang kedaulatan Kamboja dalam menghadapi imperialisme Vietnam dan juga merupakan tokoh yang dianggap berani melawan revisionisme yang dirancang Uni Soviet. Sebaliknya, ia dikecam oleh dunia internasional karena perannya dalam genosida Kamboja dan dipandang sebagai diktator totaliter telah melakukan kejahatan melawan kemanusiaan. Nah, itu
saja yang dapat saya sampaikan mengenai kisah tokoh Pol Pot. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.